Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Kita flashback lagi ke masa saat pendidikan SMP saya. Seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya itu kan saya memang membekali diri saya dengan keterampilan bela diri silat. Sampai bela diri silat ini saya pelajari kurang lebih 1,5 tahun. Alhamdulillah memang ternyata saya bukan hanya mendapatkan ilmu teknis bela diri silat, tapi juga mendapatkan ilmu bagaimana kita bisa mengontrol emosi, bagaimana kita bisa tidak mencari kegaduhan di luar, sehingga kepribadian kita lama-lama terbentuk. Nah, ini manfaat yang secara tidak langsung yang saya dapatkan dan menimbulkan juga rasa percaya diri yang tinggi. Teman-teman, pada saat usia SMP itu saya sebenarnya sangat merasa iri ketika saya melihat teman-teman seusia saya itu sudah bisa mengendarai sepeda, ya kan. Kemudian mereka ini memiliki sepeda karena kemampuan dari orang tuanya membeli sepeda, sementara bagi kami jauh dari kata untuk mendapatkan itu. Tapi keinginan saya untuk bisa belajar sepeda itu cukup tinggi, sehingga suatu ketika saya dibawa sama kakek eh, ke kampung beliau yang tidak jauh dari tempat tinggal, ya kurang lebih 1 kilo. Setiap hari Minggu kakek kan pulang kampung, namanya daerah di dekat rumah sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi itu. Setiap minggu kakek pulang kampung, ya kan. Nah, saya ikut kakek. Kemudian di dekat tinggal kakek itu saya ketemu sama teman sebaya sambil bermain. Ternyata anak ini boleh dibilang dari keluarga berkecukupan. Kebetulan bapaknya adalah dosen di salah satu perguruan tinggi yang dulu pernah ada di Bukit Tinggi di dekat rumah sakit Ahmad Mukhtar, itu namanya APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, sekarang kan tidak ada lagi itu APDN. APDN udah dipindah ke Jatinangor, ya kan, namanya IPDN sekarang. Nah, orang tua beliau ini, orang tuanya adalah dosen di situ, sehingga dia tinggal di komplek APDN Bukit Tinggi itu. Ketika saya berkunjung main-main ke rumahnya, ternyata dia memiliki 2 sepeda, teman-teman. Saya hanya bisa melihat aja ketika dia bermain sepeda. Lama-kelamaan dia suruh saya mencoba main sepeda. Saya bilang saya tidak bisa. Ya kalau tidak bisa kamu pakai yang rodanya 4, ada roda bantu 2 itu. Mainlah. Ya namanya kita belum pernah memegang sepeda, boro-boro untuk memiliki. Pegang sepeda aja belum pernah. Nah, belajarlah di situ main sepeda. Memang ketika kita belajar sepeda itu rasanya seperti dunia ini udah kita miliki. Karena mungkin kita tidak pernah membayangkan akan mencoba mengendarai sepeda itu. Lama kelamaan tiap minggu saya pergi sama kakek ke rumah beliau, kemudian saya main ke rumah teman ini. Jujur saja sampai saat sekarang saya nggak ingat lagi namanya siapa gitu. Entah di mana beliau. Barangkali dengan video ini ya, kalau ternyata beliau menonton video ini mungkin flashback lagi, ya dia akan ingat dengan saya. Saya pernah meminjam sepedanya sampai suatu ketika saya udah bisa mulai menyeimbangkan antara roda bantunya itu, sehingga saya beralih ke sepeda yang lebih besar daripada itu yang dia juga yang punya. Nah, alangkah indahnya, alangkah bahagianya kita ketika kita belajar sepeda itu, kita dapat triknya itu. Mendayung 1-2 kali aja udah berhenti, 1-2 kali aja berhenti, sampai memang sepeda ini melaju dengan
apa namanya, tanpa bantuan roda bantu. Itu suatu kenikmatan tersendiri bagi saya. Ini adalah, perjalanan, bagaimana keterampilan itu bisa kita miliki walaupun kita tidak punya, barang itu. Dengan adanya hubungan yang baik dengan tetangga atau teman, keterampilan itu sebenarnya bisa kita gali, ya. Ada satu, cerita yang sangat lucu ketika saya mulai mulai, mendapatkan, apa ya, rasa bersepeda. Dengan sepeda teman ini kami dibawa, kita belajar bersepeda itu di lapangan, bola voli. Lapangan bola voli kan teman-teman bisa bayangkan itu, ada tiang, ada net yang digantung situ. Kami main sepedanya tuh di pinggirannya itu, di pinggiran, seputaran lapangan bola voli itu. Nah, saya saking asiknya bersepeda ini teman-teman, saking asiknya bersepeda ini, saya itu udah ndak bisa lagi mengontrol diri saya. Artinya ini jalan lurus ini ada tiang voli, dan kagetnya saya itu jalan lurus tiang voli itu pas di tiang itu tuh, saya nggak bisa ngelak teman-teman. Artinya, loh saya kaget, loh kok ada tiang voli, cara ngelaknya gimana? Sepedanya laju, badan saya elakkan kayak gini, akhirnya nabrak, terpental saya. Itulah, kesan yang, sangat luar biasa yang saya rasa ketika belajar sepeda, dan ini tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Ternyata setelah insiden itu, barulah saya bisa terampil naik sepeda, teman-teman. Nah, ini kronologis yang saya ceritakan ini artinya, bahwa, apapun keterampilan kita, kalau seandainya ada peluang dan itu peluang itu masuk akal untuk dilakukan, lakukan segera. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Teman-teman, banyak hal yang, kisah inspiratif yang saya akan angkat, melalui video ini. Artinya kemungkinan perjalanan kehidupan ini bisa aja, ketemu atau mirip dengan perjalanan kehidupan, teman-teman sekalian. Namun hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memainkan peran skenario yang udah ditentukan oleh Allah untuk kita bisa memainkan perannya dengan sebaik-baiknya. Satu kata kunci yang paling penting menurut saya yang akan diberikan atau ditularkan kepada anak-anak adalah selalulah berbuat dengan, jujur, sehingga kejujuran itu akan menjadi jaminan untuk, kepribadian anak-anak ini ke depan. Bagi saya, perjalanan kehidupan ini yang membentuk karakter kita itu di samping memang basic dari orang tua, agama itu nomor satu. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Karena itu pedoman kehidupan kita. Saya waktu perjalanan, pendidikan di sekolah menengah pertama itu, orang tua saya pendidikan formal tetap, harus berjalan, tapi, pendidikan, keagamaan harus. Sehingga saya kalau misalkan, sekolahnya di sore hari atau siang, maka paginya saya harus, menempuh, pendidikan di madrasah ibtidaiyah. Artinya pendidikan agama itu harus balance dengan pendidikan umum. Alhamdulillah, di madrasah saya, menjalani pendidikan kurang lebih 4 tahun sampai, endingnya adalah khatam Al-Quran. Banyak pendidikan-pendidikan, yang sifatnya keagamaan yang kita dapatkan di, level madrasah itu ya Al-Quran udah jelas ya, kemudian tajwidnya, ada muhadasahnya, ada mutolaahnya, Arab Melayunya, banyak. Jadi ada manfaat secara materi yang kita peroleh, dan ternyata memang, pendidikan yang seperti itu terpakai sampai kita tua, bahkan kita punya anak dan,
materi pendidikannya bisa juga kita tularkan kepada anak-anak kita. Artinya bagi teman-teman yang juga memiliki anak, katakanlah yang tidak terlalu beruntung seperti kebanyakan orang, jangan putus asa. Saya jamin. Yang penting usaha dan bentuklah kepribadian anak itu. Baik itu masalah akhlaknya, kejujurannya, kemudian dengan adanya aktivitas tambahan nanti di luar sana seperti olahraga segala macam, ini akan membentuk kepribadian anak-anak. Akan membentuk kepribadian. Saya udah merasakan sendiri. Saya mencari bagaimana cara untuk membentuk kepribadian saya. Ya salah satunya dengan keterampilan olahraga. Next, saya akan menceritakan bagaimana peralihan antara ketika saya SMP kemudian masuk ke tingkat SLTA. Nah, ini ada cerita lagi nih, terutama mengenai masalah pendidikan formal dan juga aktivitas saya di luar sana. Silakan Anda subscribe dan share agar video ini juga bisa menjadi inspiratif untuk yang lain. Terima kasih. Salam sahabatku, Apoteker Indonesia.